warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin dan hadirat sedang jamaah maghrib dan isya yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, di tempat yang mulia ini, kembali Allah mempertemukan kita di dalam tujuan yang mulia, yaitu mengkaji, sama-sama kita mengkaji dan mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita masuk ayat 283 surah Al-Baqarah. Insyaallah surah Al-Baqarah 4 ayat lagi surah selesai. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang malam Jumat depan itu selesai surah Al-Baqarah yang kita tempuh lebih dari 3 tahun. Itu sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah izinkan kita menyelesaikan dan melanjutkan surah-surah lainnya. Ibnu Umar menyelesaikan Al-Baqarah itu dalam waktu 13 tahun. Tapi mungkin perbedaannya dengan kita yang berbeda kualitasnya. Tapi kalau waktu yang menghabiskan itu bisa mencapai sampai 13 tahun. Mulai dari membaca, menghafal, memahami, lalu mengamalkan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safar. Ini masih ada kaitan sedikit lagi. Ayat terakhir yang ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Apabila di antara kalian berinteraksi hutang piutang, maka perintahnya yang pertama adalah catat. Kemudian cari saksi yang mimman tardawna dinahu wa khuluqah, yang kalian bisa menerima agamanya dan akhlaknya. Apabila tidak ada saksi 2 laki-laki, cukup 1 laki-laki 2 perempuan. Ini kondisinya di dalam perjalanan, di dalam perantauan. Fi safar. Wa in kuntum ala safar. Jika kalian berada di dalam perjalanan. Orang yang melakukan puasa ketika musafir itu diperbolehkan untuk memilih. Boleh memilih puasa menggantikan faidatun min ayyamin ukhar. Boleh melakukan puasa. Salat di dalam safar boleh diberikan keistimewaan. Boleh menjamak, boleh tambah lagi qasar. Kalau orang yang berhutang di dalam perjalanan, tapi bukan berangkat dari Masragung Kerinting, yang jadi mutang matewu. Ini perjalanan lumayan.
di dalam perjalanan kehabisan bekal, mutang bangun, apakah harus dicatat? Kalau ada orang, ada alat, ada orang yang mampu mencatat, ada kertas, ada pulpen, tetap berlaku. Ada saksi, tetap berlaku. Ini tidak ada kertas. Coba kita kembalikan 1000-an tahun yang lalu. Ketika mereka musafir antar negara, antar benua, tidak ada kertas. Ada kertas, tidak ada yang bisa menulis. Itu bagaimana? Apakah Islam memberikan solusi atau hanya mutang? Kamati dia mahati. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, agama Islam datang memberi solusi. Orang sholat tidak mampu melakukan sholat dalam keadaan berdiri karena sakit atau karena terlalu tua tidak mampu berdiri, dibolehkan sholat dalam kondisi duduk. Tidak mampu duduk, boleh sholat dalam kondisi tidur. Tidur pun tidak mampu berbaring begini, mampunya telentang, dibolehkan sholat dalam keadaan telentang. Ditinggikan sedikit kepala ke arah kiblat. Tidak mampu membaca, cukup dengan hati. Tidak mampu lagi rukuk dan sujud, cukup dengan mata. Tapi yang tidak boleh meninggalkan sholat. Sholat tidak boleh ditinggalkan apapun alasan, selama masih berakal. Akal yang disasar di dalam melakukan sholat. Beda dengan puasa. Puasa sakit, dan sakit tidak ada harapan sembuh. Enggak ada puasa 1 jam nanti minum tambah 1 jam, enggak ada. Tapi memang tidak ada puasa pindah kepada fidyah dan seterusnya. Yang pasti semua Allah berikan keringanan. Keringanan dengan meringankan itu berbeda. Orang ketika diajak sholat mengatakan sholat cukup dengan hati saja, itu meringankan. Allah tahu kemampuan kita. Ketika kalau seandainya Allah perintahkan 50 waktu, Rasul tidak minta turun. Allah tahu kita mampu melaksanakan 50. Buktinya sholat Jumat, hari Jumat setelah sholat subuh masih mampu kita duduk di masjid untuk mendengarkan pengajian umpamanya. Habis itu masih mampu ke warung kopi. Habis itu masih mampu melakukan jogging. Ada di sebagian kantor sudah diwajibkan melakukan senam. Senam mampu, berarti sholat juga mampu. Tapi Allah tidak membebankan segitu banyak. Kita mampu melakukan puasa lebih dari sebulan. Buktinya tidak sedikit orang hari ini juga ikut berpuasa karena bulan Rajab. Ada sebagian dari kita pulang karena buka puasa tadi hanya dengan seteguk air, izin pulang, nggak tahan lagi. Ada yang kemarin puasa awal Rajab, itu tidak diwajibkan. Kalau seandainya Allah wajibkan, kita mampu, tapi Allah tidak memberikan terlalu banyak kewajiban. Orang yang tinggal di Mekah mampu melakukan haji lebih dari 1 kali, 10 kali pun mampu. Orang yang tinggal dari sini pun banyak yang bisa melakukan haji lebih dari 1 kali, tapi Allah tidak mewajibkan lebih dari 1 kali dan seterusnya. Artinya perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memberatkan. Ketika berat tidak kena pikul. Nanti ada penjelasannya dalam ayat setelah ini. Wa in kuntum ala safarin
farihanum maqbudah. Ketika kalian sedang safar. Di sini Al-Quran menyebutkan ala safarin. Ini seperti persis orang berjalan berada di atas kendaraan. Seolah-olah terbayang safar, perjalanan itu seperti sebuah tempat yang kita berada di atasnya. Safar, hadirin yang dirahmati Allah, arti dasarnya itu nampak. Asfaratil mar'atu wajhaha. Ketika perempuan membuka punani cadar, orang Arab menyebutkan asfaratil mar'atu wajhaha, membuka sampai nampak. Apa korelasinya nampak terbuka dengan perjalanan? Bapak Ibu sekalian, kita berteman dengan seseorang, belum teruji kesetiaan, kebaikan seorang teman sebelum bermusafir dengannya. Asli, nampak keasliannya ketika kita musafir dengannya. Hanape haji haji mentang nampak mana kawan, mana yang setia, mana yang peduli, itu nampak ketika kita dalam perjalanan. Ketika kita sudah melakukan tugas ataupun apapun namanya dalam perjalanan jauh dengan seorang teman, kita sudah melihat kebaikannya, sudah nampak kebaikannya, insya Allah itu bisa dijadikan teman ketika sudah pulang kampung nanti. Ini korelasi ataupun hubungan antara makna lugatan dengan makna safar yang dimaksud. Ketika dalam perjalanan tidak ada yang menulis, tidak ada kertas, tidak ada saksi, bagaimana, apa solusi yang ditawarkan? Kenbek mutang tawarannya, bukan jangan berhutang, tapi tawarannya adalah farihanum maqbudah. Ada jaminan, nanjin, sud, berikan cincin sebagai jaminan, atau ada jam tangan, atau ada HP, tapi jangan mahal. Hutang daripada HP yang harga 200.000, hutang 150.000 udah boleh lah. Ini tawaran pertama untuk yang di dalam perjalanan. Dari sini hadirin yang dirahmati Allah, timbul perbedaan pendapat ulama dalam hukum fikih yang menyangkut dengan hukum pergadaian. Ada sebahagian ulama yang mengatakan pegadaian adapun rahan itu syarat harus maqbudah. Maqbud itu artinya harus mengambil barangnya, itu harus diambil, baru pergadaian itu sah. Walaupun ada sebagian ulama yang lain mengatakan dari mazhab Maliki dan Hambali, ada yang mengatakan itu tidak jadi syarat. Kemudian dari ayat ini juga, wa in kuntum ala safarin fa in kuntum ala safarin farihanum maqbudah. Ada ulama yang berpendapat bahwa sedikit, tapi pendapat yang sedikit, ulama mengatakan bahwa ar-rahnu ataupun pegadaian itu syarat harus di dalam perjalanan, tidak boleh di dalam
kondisi normal seperti ini. Pendapat minoritas ada, walaupun pendapat mayoritas jumhur ulama mengatakan itu tidak menjadi syarat, harus di dalam perantauan. Buktinya ketika ada dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menggadaikan baju besi kepada seorang Yahudi dengan harganya 60 wasak, 6 ausuk itu mencapai nisab. Kalau biji-bijian, beras, gandum dan sebagainya, jadi 10 kali lipat dari nisab. Mahal berarti baju yang digunakan oleh Rasul di dalam peperangan. Digadaikan saja 60 ausuk makanan. 6 wasak itu mencapai nisab. Dan itu belum ditebus katanya sampai Rasulullah SAW wafat. Para ulama mengatakan Rasul melakukan pegadaian itu bukan ketika musafir, tapi ketika di Madinah. Ini dijadikan landasan oleh para ulama bahwa pegadaian itu tidak harus di dalam perjalanan, boleh juga di kampung sendiri. Fa'in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Ketika masih konteksnya di dalam perjalanan, bisa kondisinya tidak ada barang yang bisa dijadikan jaminan, hana barang untuk jadi jaminan. Jangankan cincin emas, cincin besi pun tidak punya. Itu bagaimana? Hadirin yang dirahmati Allah, Allah memberikan keringanan lebih lunak lagi. Fa in amina ba'dukum ba'da. Jika sebahagian kalian percaya kepada temanmu sebagian yang lain, saling percaya, yuk kasih pinjam, tidak perlu ada jaminan. Akan tetapi Allah menegaskan, fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Ketika diberikan amanah, diberikan kepercayaan, nanti ketika sampai waktu, sampai masa janji, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu. Tunaikan ketika sampai janjinya. Kemudian Allah menambah, wal yattaqillaha rabbah, dan bertakutlah kepada Allah. Kemudian Allah menambah sedikit lagi, tidak cukup wal yattaqillah, tapi ada tambahan rabbahu. Ini penegasan kuat, peringatan kuat, menambah satu lagi, bukan hanya Allah, tapi Allah itu Tuhanmu. Kemudian di sini cara perintahnya tidak bersifat langsung. Kalau sifat langsung menggunakan anta, anda, kamu. Ini tidak, tapi dia. Ini hadirin yang dirahmati Allah, umpama ini sebagai ilustrasi, seorang ayah ketika memerintahkan sesuatu kepada anaknya, anaknya ada di hadapannya, ada ibunya juga di situ. Seorang ayah mengatakan kepada ibunya, suruh ataupun bilang pada
si fulan anaknya, sampaikan kepada dia. Dia harus melakukan begini, begini, dan begini. Padahal anaknya ada di situ. Itu kenapa tidak langsung ayah ngomong kepada anaknya? Itu biasanya ketika yang diperintahkan itu bukan perkara biasa, tapi perkara yang berat. Tapi kalau hanya suruh beli kopi, tolong nak, gam, ablo kopi sehat. Itu langsung, nggak harus melalui ibunya. Tapi ketika perkara yang besar, itu kadang-kadang menggunakan orang ketiga. Di sini Allah menyebutkan wal yattaqillah, hendaklah dia takut kepada Allah. Jadi perintahnya di sini lebih berat lagi, tuntutan lebih berat. Kemudian ditambah lagi, Allah itu siapa? Dia harus tahu kalau Allah itu Rabbahu, Tuhannya. Ketika disebut Rabbahu, padahal bukan Tuhan dia saja. Ketika ayat itu diturunkan kepada Rasul, Tuhannya Nabi juga, Tuhan kita semua. Tapi di situ dinisbahkan Tuhan itu kepadanya. Itu bukan pada kondisi-kondisi biasa. Jadi dari ayat sebelumnya sampai ayat ini kita lihat tingkatan perintah di dalam berhutang, dalam hutang piutang, karena banyak sekali terjadi masalah pada hutang. Allah peringatkan, yang pertama nulis, kemudian adanya saksi, kemudian tidak ada saksi, tidak ada yang menulis, itu pindah ke adanya jaminan. Tidak ada jaminan, pindah kepada kepercayaan. Tapi pada kepercayaan di sini Allah sangat mewanti-wanti, janganlah mengkhianatinya. Jangan bermalas-malasan menggantinya nanti ketika sampai ke kampung halaman. Wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Kemudian Allah berfirman, wahai orang mukmin, yang pertama, ketika diminta untuk jadi saksi, jangan kalian menolak. Itu yang pertama. Ketika ada transaksi, perlu kepada saksi, dan Anda termasuk orang yang memenuhi syarat untuk jadi saksi, jangan menolak. Ini yang pertama. Yang kedua, sudah bersaksi, nanti ketika dibutuhkan pada suatu saat nanti terjadi persengketaan umpamanya, dibutuhkan, jangan engkau menyembunyikannya. Jangan menyembunyikan kesaksian. Kalau dulu dia menjadi saksi, ketika terjadi perselisihan, dia datang untuk mengaku bahwa dulu dia pernah menjadi saksi untuk transaksi ini dan seterusnya. Jangan engkau menolak itu, karena sangat fatal akibatnya. Bisa terjadi persengketaan, bisa terjadi antara dua orang sebelumnya baik-baik saja, renggang silaturahim, gara-gara sudah pernah menjadi saksi tapi tidak mau mengaku. Melakukan, tidak mau mengaku dia sebagai saksi, atau ketika dibutuhkan untuk jadi saksi dia tidak mau jadi saksi, athimun qalbuh,
hatinya berdosa. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, bahasa redaksinya tidak disebutkan dia berdosa, tidak disebutkan kamu berdosa, tapi disebutkan athimun qalbu famayyatumha athimun qalbu, hatinya yang berdosa. Kenapa? Kenapa hati yang disasar? Ini contoh hadirin yang dirahmati Allah, ketika seseorang melihat sesuatu yang ketika kita sampaikan kepada orang lain ada merasa kayaknya dia ragu. Tidak kita mengatakan kemarin saya lihat sendiri. Tidak cukup. Tapi kita tambah, saya melihat dengan mata ini. Tambah lagi, alat yang digunakan untuk melihat kita sebutkan. Padahal tanpa menyebutkan mata, melihat ya pasti dengan mata. Si fulan ketika terjadi kecelakaan umpamanya, ada yang mengaku begini, mengaku begitu, padahal kita yang menolong, yang bawa ke rumah sakit. Kita mengatakan, saya mengangkat dia dengan tangan ini. Tangan ini yang mengangkat dia. Padahal ketika kita mengatakan mengangkat, saya mengangkatnya ke ambulan. Tidak kita sebutkan tangan, dipahami mengangkat dengan tangan. Tidak ada orang mengangkat orang sakit dengan leher ataupun dengan kaki. Demikian juga di sini, karena yang disasar penyebab dosanya adalah hati, disebut athimun qalbuhu, hatinya yang berdosa. Artinya yang membuat seseorang mau menyembunyikan kesaksian itu hati. Memang hatinya tidak mau. Makanya nilai paling besar adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu. Ketika salah satu dari sahabat Rasulullah SAW hijrah dari Madinah bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah, ada salah satu di antara mereka yang hijrah bukan karena Rasul, bukan karena Allah, tapi hijrah karena dia ingin menikahi seorang wanita. Kata Rasul, orang yang hijrah karena Allah dan karena Rasulnya, dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dihitung hijrahnya karena Allah dan Rasul. Tapi kalau dia hijrah karena dunia, dia hijrah karena wanita, dia bisa dapat menikahinya. Tapi jangan harap pahala dari Allah dan Rasulnya. Demikian juga, itu apa? Padahal capeknya berjalan dari Mekah ke Madinah, dia pikul beban, dia lari, dia menghindari dari musuh dan sebagainya, sama dengan orang lain. Tapi hatinya berbeda, sehingga dia tidak mendapatkan pahala. Sampai turun hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Demikian juga amalan-amalan. Pergi ke pasar, membeli ikan, beli bayam, asal pergi saja. Itu beda, nilai pahalanya berbeda dengan orang ketika pergi mau membeli, itu punya niat yang baik. Ada di dalam hatinya, dia pergi untuk membantu supaya anaknya bisa makan yang bagus, supaya anaknya bisa begini, begitu dan seterusnya. Itu nilainya berbeda. Orang melakukan pelanggaran di lampu merah umpamanya, di mata dia masih hijau, langsung dia lewat, ternyata merah. Insya Allah dia tidak berdosa. Kenapa? Karena tidak ada niat menerobos lampu merah. Kalau memang sudah dia niat menerobos lampu merah, padahal hijau, tapi dia di mata dia merah dan niatnya menerobos, itu dosa.
Kenapa? Hatinya memang niat menzalimi orang lain. Memang kata orang menerobos lampu merah hukumnya haram, iya. Bahkan haramnya besar, bukan haram kecil. Lebih besar. Antri di ATM atau antri di mana-mana, menerobos itu dosa. Tapi lampu merah bisa lebih dosa lagi. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Nyawa taruhannya. Hadirin yang dirahmati Allah, hanya saja ada sesuatu yang terlintas di dalam hati dengan niat itu berbeda. Lintasan dengan niat ingin melakukan sesuatu. Niat ingin melakukan kejahatan tidak terlaksana. Ini ada dua tinjauan. Kenapa tidak terlaksana? Orang ada niat untuk mencuri. Begitu sampai ke sana, dia melihat CCTV-nya hidup. Itu bukan dia mau meninggalkan, tapi tidak kuasa untuk mencuri. Itu dia tidak dapat pahala meninggalkan maksiat di situ. Ada ulama yang mengatakan itu dicatat. Karena sudah niat yang kuat, dia sudah melakukan tapi tidak terlaksana. Beda kalau hanya niat, dia tidak mengeksekusi. Ini tidak dicatat. Kalau hanya lintasan di dalam hati atau di dalam pikiran, ini tidak masuk sama sekali. Sebaliknya, kalau yang kebaikan, niat bukan terlintas juga, niat ingin melakukannya, belum melakukannya sudah dicatat. Baru niat sudah dicatat, melakukannya dicatatnya 10. Dan bisa tambah kalau ada peluang diskon-diskon lainnya. Seperti diskon itu banyak penyebab. Termasuk salah satu penyebabnya adalah waktu yang tepat. Di antara waktu yang tepat inilah bulan ini, bulan Rajab. Kenapa bulan Rajab termasuk waktu yang dikenakan pahala? Karena bulan Rajab masuk salah satu dari bulan haram. Tapi tidak perlu juga kita ikut share yang memberitahu masuknya bulan Rajab itu dapat pahala 80.000 nabi. Satu nabi aja pahala kita nggak tahu bawa kemana. Nggak usah sampai segitu juga. Kalau sudah ada, udah kita hapus saja. Nggak usah di-share. Kenapa? Jangan kita share sesuatu yang belum kita punya landasan kalau itu adalah benar. Karena share yang menyangkut dengan agama, hoax tentang agama, tentang Nabi, apalagi Al-Quran, itu lebih fatal. Tahun lalu ada masuk WA Japri. Kalau di grup biasanya saya jarang kali buka kalau grup. Karena kalau penting pasti di Japri, karena grup terlalu banyak. di sini aja, di tempat kita ini aja mungkin sampai 5 ya, lebih kurang yang saya masuk grup. Nah, tapi yang saya buka itu ya kalau yang jalur pribadi itu saya buka walaupun nggak langsung, saya sisihkan waktu khusus untuk membacanya. Kalau grup ada waktu tuh hapus, bukan untuk baca, karena terlalu banyak dibuka, HP-nya nggak bisa dibuka lagi nanti. Mau keluar nggak enak, keluar dari grup ini nggak enak dengan ini, keluar dari grup sana banyak kali nggak enak. Jadi masuk WA yang intinya siapa yang memberitahu, disebut firman Allah. Allah berfirman, siapa yang memberitahu tentang masuknya bulan Sya'ban dan seterusnya. Saya WA balik. Di dalam surat apa, ayat berapa Allah ada menyebutkan bulan Sya'ban? Apakah Allah ada menyebutkan bulan Sya'ban di dalam Al-Quran? Karena yang ngirim itu orangnya sudah master. Karena penasaran, jangan-jangan ada, saya belum tahu. Karena
Tidak semua surat ada disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak semua nama bulan ada disebutkan dalam Al-Quran. Jawabannya setelahnya, itu punya orang, hanya ikut share. Untung share-nya ke saya, enggak saya terima bulat-bulat. Kalau di-share kepada orang lain, orang itu share lagi, itu sudah masuk dalam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar, naudzubillah. Yang berbohong atas nama Rasul, itu neraka jaminannya. Apalagi berbohong atas nama Allah, menyebutkan itu firman Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari hal-hal yang demikian. Terakhir, wallahu bima ta'maluna alim. Allah sangat mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang Allah tidak mengetahui. Jangankan yang kalian sedang kerjakan, yang belum saja Allah sudah mengetahuinya. Hanya saja kita mengetahuinya ketika kita melakukan, tapi Allah sudah tahu. Setelah sholat isya nanti, apa yang kita lakukan itu semua sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum, mudah-mudahan bermanfaat. Kami persilakan kepada bapak atau ibu yang ingin bertanya dalam sisa waktu. Di belakang itu ada ibu-ibu. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan sekarang, kalau kita pulang ke sini, cuma ya, mungkin ada sampai ke sini, apakah masih boleh sama jemaah yang Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya yang sangat update. Kenapa? Karena sudah dibuka tol satu lagi sampai ke sana sudah dibuka. Ini tergantung hadirin ibu bapak yang dirahmati Allah. Tidak dilihat perjalanan kita, tidak dilihat kepada waktu yang habis, tapi dilihat jarak yang kita tempuh. Tapi kalau sekarang ditanya melewati tol berapa kilometer, itu saya belum bisa jawab karena belum pernah melewati semenjak dibuka tol baru. Rencana hari Sabtu pagi kami ke sana, insya Allah kami akan mengukur dari sini sampai ke Sigli melewati tol baru berapa kilo. Kilonya yang dilihat, tidak dilihat waktu. Kalau dilihat waktu, kita naik dari Banda Aceh ke Malaysia itu tidak sampai 1 jam. Itu kalau waktu, tapi tidak dilihat waktu, yang dilihat adalah jarak yang kita tempuh. Ada 2 jalan, ada jalan yang jauh, ada jalan yang dekat. Tidak dilihat, tidak harus lewat jalan ini. Mana jalan yang kita lewat, itulah yang dihitung. Kalau kita lewat tol, berarti yang dihitung lewat tolnya. Kalau kita lewat Gunung Selawah, berarti yang dihitung lewat Gunung Selawahnya. Kalau lewat Gunung Selawah ke Sigli, itu insya Allah sudah aman, sudah bisa jamak dan kasar. Tapi kalau lewat tol, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Minggu depan saya jawab, karena hari Sabtu ini mau ngukur. Demikian Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang minta atas dasar percaya, tak ada jaminan. Memang ada penundaan dalam pembayaran seperti yang sudah dijanjikan. Karena 10 tahun ke depan dia baru bayar. Bagaimana perhitungan? Misalnya katakanlah dia 10 juta, apa? 10 tahun dia baru bayar. Boleh dimatikan. Boleh dimatikan. Nah, ini dimatikan. Lanjut. Bagaimana cara pembayaran? Matikanlah saling ini. Oke, baik, terima kasih.